Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang fenomena hujan es yang terjadi pada tanggal 22 November 2018 di Jakarta. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama ada Komal Sejayatri dengan NIM 21135111015. Yang kedua ada Anindya Adalarasati dengan NIM 21135111021. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Putri Intan Agustini dengan NIM 21135111022. Selanjutnya ada Rizky Adi Yusuf Putro dengan NIM 21135111026. Selanjutnya ada Muhammad Radit Dinova dengan NIM 21135111038. Selanjutnya ada Nabila Sahra dengan NIM 21135111053. Dan yang terakhir ada Gabriela Lukertina dengan NIM 21135111061. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini akan saya menjelaskan tentang hujan es berdasarkan berita media lokal dan nasional. Pada tanggal 22 November 2018 dilaporkan telah terjadi hujan es di Jakarta, tepatnya di daerah Tanah Abang dan Tamrin dan juga Semanggi. Hujan es terjadi sekitar pukul 15 sampai 15.30 WITA. Hujan es dilaporkan sebesar batu kerikil dan disertai dengan angin kencang dan juga badai petir. Meski tidak menimbulkan terlalu banyak kerusakan yang signifikan, namun hujan es ini merupakan fenomena yang jarang terjadi di wilayah Indonesia. Hujan es adalah hasil dari pembentukan awan cumulonimbus yang tumbuh vertikal melebihi titik beku air. Awan tersebut tumbuh di ketinggian sekitar 450 meter di atas permukaan laut hingga 10.000 meter di atas permukaan laut, yang mana pada massa udara dalam kondisi tersebut tidak stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, penyebab utama fenomena hujan es itu adalah kondisi alam yang termasuk kelembapan tinggi, massa udara yang tidak stabil, dan suhu permukaan bumi yang mendukung. Selain itu, perubahan suhu udara di troposfer atau bagian atas tempat terbentuknya awan-awan yang mengandung es, itu dia juga menjadi penyebab terjadinya hujan es. Selanjutnya, untuk awan stratus yang tidak tebal dan mengandung air itu dia akan menghasilkan hujan dengan durasi yang singkat yang intensitasnya ringan sampai dengan sedang. Adapun wilayah yang terdampak hujan nantinya oleh karena awan stratus ini itu sekitar ratusan meter hingga 2 km. Sementara untuk awan cumulonimbus, awan cumulonimbus ini dia tumbuh vertikal ke atas dan tidak lebar sehingga wilayah terdampak hujannya nanti itu dia juga tidak luas, tapi hujannya lebih deras. Nah, pada awan ini itu terdapat 3 macam partikel, yaitu butir air super dingin, dan partikel es. Biasanya cumulonimbus ini itu adalah awan berbentuk berlapis-lapis dan seperti bunga kol, yang mana di antara awan tersebut itu ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepi yang sangat jelas berwarna abu-abu menjulang tinggi yang akan cepat berubah warna menjadi abu-abu atau hitam. Nah, butiran es ini itu terjadi ketika downdraft atau aliran udara bawah dari awan cumulonimbus itu dia cukup tinggi dan didukung juga suhu permukaan atau daratan itu cukup tinggi sehingga hujan dari awan cumulonimbus ini jatuh dalam bentuk butiran es. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi suhu dan kelembapan yang terjadi pada tanggal 22 November 2018. Kenaikan suhu yang signifikan pada rentang waktu yang sempit menandakan adanya proses pemanasan dan penguapan secara drastis. Kenaikan suhu juga mengindikasikan permukaan yang lebih padat atau hangat dibanding dengan atmosfer yang di atasnya sehingga keadaan atmosfer itu menjadi labil. Atmosfer yang labil mengindikasikan potensi konvektif yang kuat sehingga pembentukan awan konvektif lebih aktif. Kemudian terjadinya kenaikan suhu secara signifikan pada pukul 00.00 UTC hingga puncak suhu tertinggi pada pukul 5 UTC.
Terlihat juga pada waktu kejadian hujan es yaitu sekitar pukul 8 UTC, suhu yang mencapai titik 29,6 derajat Celcius dan turun secara signifikan sebesar 26 derajat Celcius pada pukul 9 UTC. Hal ini dapat menjelaskan bahwa telah terjadinya hujan es yang membuat suhu permukaan menurun secara drastis hanya karena dalam waktu 1 jam. Baik, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan pada data yang diambil oleh Stasiun Meteorologi Kelas 3, Kemayoran pada tanggal 22 November tahun 2018, dapat terlihat adanya penurunan tekanan yang signifikan antara pukul 05.00 UTC sampai 06.00 UTC dengan nilai perbedaan sebesar 1,3 MB. Tekanan kembali mengalami kenaikan pada pukul 11.00 UTC, kemudian turun lagi pada pukul 16.00 UTC. Terlihat juga pada waktu kejadian, yaitu pukul 08.00 UTC, tekanan mencapai titik 1008,7 MB. Sementara, tekanan terendahnya mencapai 1008,4 MB pada pukul 09.00 UTC. Hal ini menjelaskan bahwa dengan tekanan suhu mulai turun secara drastis sebesar 1,3 MB dan kemudian menurun secara konstan hingga pada pukul 09.00 UTC, di mana pada rentang pukul 08.00 UTC sampai 09.00 UTC terjadi hujan es yang merupakan penanda bahwa kondisi atmosfer di daerah tersebut adalah labil. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai analisis masalah. Dari nilai Dersholt yang didapat pada suhu puncak awan, kanal IR, irisan S1 dan irisan S3, dapat diketahui bahwa awan yang terbentuk pada 22 November 2018 adalah awan cumulonimbus dengan fase yang matang. Hal ini berarti menjelaskan bahwa faktor lokal yang menjadi penyebab hujan es ini yaitu pertumbuhan awan cumulonimbus yang mengalami overshooting yang dipengaruhi oleh faktor kelembapan yang tinggi, massa udara yang tidak stabil, dan suhu permukaan bumi yang mendukung. Fenomena overshooting ini adalah fenomena umum yang terjadi dalam kondisi badai konvektif kuat di daerah tropis dan lautan. Overshooting biasa disebut sebagai kubah landasan atau penetrasi puncak awan yang melewati lapisan tropopause. Overshooting umumnya terbentuk seperti kubah besar dan terbentuk di atas puncak awan cumulonimbus yang terbentuk ketika parsel udara yang naik di awan konvektif dalam menembus melalui lapisan equilibrium karena momentum parsel yang dipaksa naik yang sangat kuat. Awan cumulonimbus dengan overshooting sering dapat menyebabkan kondisi cuaca yang buruk seperti badai petir, hujan es, angin kencang, dan hujan lebat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait penetapan masalah. Dengan adanya fenomena hujan es yang kerap terjadi, maka tidak langsung banyak kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat. Kemudian sesuai dengan peraturan Kepala BMKG nomor 9 tahun 2010 tentang prosedur standar operasional pelaksanaan peringatan dini, pelaporan, dan diseminasi informasi cuaca ekstrim, mengatakan bahwasannya hujan es itu termasuk dalam kategori cuaca ekstrim. Maka di Indonesia itu pemerintah perlu menindaklanjuti tentang hal tersebut serta menetapkan akar masalah yang terjadi pada fenomena hujan es ini. Salah satu tahapan untuk mencari akar permasalahan fenomena hujan es ini ialah dapat melakukan pendeteksian potensi terjadinya hujan es. Dan ada pun beberapa alat yang biasa digunakan untuk melakukan pendeteksian, yaitu dapat menggunakan data radiosonde, kemudian dapat melakukan data satelit, dan data radar. Berhubung pada fenomena hujan es ini tuh berlangsung cepat, maka metode yang paling tepat digunakan adalah dengan menggunakan data radar. Dan pada kasus fenomena hujan es yang terjadi pada 22 November 2018, dapat diketahui bahwa parameter pemicu fenomena ini adalah fenomena overshooting pada sel awan cumulonimbus. Dan pada umumnya, overshooting yang terbentuk ketika parsel udara yang naik di awan konvektif dalam menembus lapisan equilibrium atau yang biasa kita katakan lapisan daya apung netral, karena momentum parsel itu dipaksa naik sangat kuat. Itu
itu menurut AMS 2019. Dan radar yang digunakan pada penelitian fenomena hujan es ini adalah radar Doppler EEC atau Enterprise Electronic Corporation serta data citra satelit Himawari 8 dalam bentuk Raduata Unix Compressed File. Kemudian hasil yang diketahui dengan menggunakan satelit serta radar ialah pertumbuhan awan cumulonimbus yang mengalami penyaringan dengan inti badai seluas 17 km persegi, kemudian reflektivitas maksimum sebesar 16 dBz dan probabilitas hasil sebesar 40-50%. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hujan es merupakan fenomena yang sering terjadi di negara tropis. Fenomena hujan es lebih banyak terjadi di masa pergantian musim atau musim pancaroba. Hujan es biasanya tidak terjadi dalam kurun waktu yang lama. Namun, biasanya dampak yang ditimbulkan bisa sangat rusak. Pencegahan hujan es bisa dilakukan dalam jangka panjang. Karena kita membutuhkan upaya yang bisa mengurangi kenaikan massa udara yang sangat cepat. Ini bisa membantu mencegah perpindahan panas yang cepat di permukaan bumi menuju ke atmosfer, yang mempengaruhi terbentuknya awan tebal. Selain itu, pemanasan global juga menjadi faktor penyebab hujan es. Pemanasan global juga bisa memicu hujan es lebih sering terjadi. Salah satu hal yang menjadi pemicu pemanasan global adalah kepadatan penduduk dan aktivitas penduduk di perkotaan yang menyebabkan terjadinya urban heat island atau kutub panas kota. Urban heat island ini terjadi ketika ada peningkatan suhu di kota, di mana wilayah tertentu punya suhu yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Pemanasan suhu bumi yang tinggi akan membantu pengolahan uap air yang banyak menjadi awan cumulonimbus. Baik, sekian dari presentasi kelompok 6. Maaf bila ada kesalahan kata. Mohon dimaklumi. Sekian dari kami dan terima kasih.